So guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini eh, aku kedatangan Bang Willy ya. Ini kalau yang udah tahu kita kemarin sempat bikin webinar di Espresso ya Bang ya. Benar. Bikin webinar, terus habis itu lumayan rame. Yang daftar sampai 4.000 orang, gila. Dan itu ternyata banyak peminatnya tentang TikTok affiliate teman-teman. Jadi di video YouTube kali ini by the way aku nggak prepare kita bikin podcast ini. Sebenarnya kita lagi nongkrong aja Bang Willy dan kita pengen ngobrol-ngobrol tentang TikTok affiliate tapi lebih dalam ya. Jadi si Bang Willy ini teman-teman, dia berapa sekarang sehari? Masih 1 juta atau 2 juta sehari? Udah rutin di atas 2 sekarang. Oke, 2 juta per hari. Dan komisi ya? Kuat. Komisi ya? Oke, oke. So, teman-teman mungkin boleh lah Bang Willy kenalan dulu. Nih, Bang Willy ini siapa? Kok bisa dapat cuan sampai 2 juta per hari gara-gara TikTok affiliate, Bang? Siap. Halo guys, aku Willy, gue seorang content creator yang sebelumnya hidup dari endorsement, sekarang mencoba peruntungan dari TikTok affiliate. Dan ternyata sama-sama menghasilkan baik endorsement ataupun TikTok affiliate. Tapi bedanya adalah kalau kamu mau ngikutin jejak aku di endorsement, itu agak sulit soalnya harus dibarengin followers banyak, engagement tinggi. Ribet itu ya, Mas? Susah banget untuk ngebangun followers di sosmed itu susah banget. Tapi ada jalan kedua nih, Apa tuh? yang baru gue temuin yaitu TikTok affiliate. Dan menurut gue, walaupun lu pemula, ini bisa banget diikutin caranya. Yes. Dan gak perlu waktu lama. Gue ngebangun dari konten gue dari 2016. 2006. Bayangin sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang, dan ya endorsement nih paling segitu-segitu aja gitu. Benar. Iya. Oke. Terus Jadi kalau affiliate ini gue baru mulai beberapa bulan dan hasilnya udah melebihi hasil endorsement. 2 juta per hari, gila, itu sebulan berarti bisa sampai hampir 60 juta berarti Bang ya. Ya, Oke. Jadi berawal dari seorang konten kreator teman-teman dan akhirnya beralih ke dunia TikTok affiliate ya karena cuannya lebih gede. Cuman yang jadi pertanyaan Bang, apa yang bikin lu tuh lebih suka dengan atau ketertarikan dengan dunia TikTok affiliate? Kenapa lu nggak ngelanjutin endorsement yang mungkin udah bertahun-tahun nih lu endorsement nih income-nya gede gitu? Apa yang bikin lu tertarik dengan TikTok affiliate? Gue nggak ninggalin endorsement sebenarnya. Oke. Barengi aja sekarang. Oke. Terus kalau di endorsement sama di TikTok affiliate tuh menurut gue cara mainnya beda gitu. Cara mainnya. Endorsement itu kita tujuannya untuk dapat engagement, Ah, awareness. Nah kalau di affiliate ini kita tujuannya untuk mendapatkan penjualan, sales. kan menjual. Dan menurut gue itu ilmunya beda banget. Oke. Dan gue suka tantangan gitu. Menurut gue di endorsement ya udah gitu-gitu aja. Oke. Ibaratnya gue ngupload di Instagram ya cuman kasih sound terus kasih caption dikit, viewers udah ratusan ribu, jutaan gitu. Nah kalau di affiliate ini gue udah bikin video yang effort dan ternyata view-nya cuma 200, 300, tapi itu yang bikin seru. Oke. Gue suka tantangan. Oke, jadi suka tantangan. Dan menurut gue justru orang yang bisa jualan yang bisa hidup ke depan gitu. Oke. Iya kan? Bisa jualan yang bisa hidup ya. Iya. Ya benar-benar juga sih. Kalau lu nggak bisa jualan lu nggak punya duit soalnya. Gak punya duit. Oke. Kalau bisa jualan lu di mana juga hidup sih harusnya. Oke, menarik. Jadi dibarengi endorsement dan juga TikTok affiliate gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya dulu begitu mulai TikTok affiliate itu Bang, lu dimulai dari ada niat yang emang gua bakalan seriusin atau lu iseng terus jadi duit? Nah, itu kan menarik tuh. Iya. Gue tuh apa ya, udah ngelewatin fase naik turun endorsement tuh banyak banget, Bre. Oke, berapa tahun tuh kurang lebih Bang? Dari 2016 bayangin. Sebenarnya startnya 2014. 10 tahun lah. Udah 10 tahun lah kalau dihitung rata-rata. Nah, gue udah ngalamin naik turun tuh. Nah, gue tahu fase di mana naiknya, Ya. fase di mana turunnya. Kemarin gue udah feeling kayaknya tahun depan endorsement bakal agak lumayan susah loh. Bahkan sekelas orang yang udah followers jutaan, temen gue, dia pun ngeluh endorsement berkurang. Temen lu yang followersnya juta? Yang udah jutaan, mati. udah jadi king endorsement, tiba-tiba dia update story, kan gue sering chattingan juga, dia update story. 1 bulan ini gak ada kerjaan, anjir. Wah, gila. Dia yang king endorse aja Mati ya, bulan. Iya, gimana gue ya kan kreator mediocre yang ya followers masih ratusan ribu. Wah, kata gue, kalau gue nggak buru-buru hijrah atau gue membarengi affiliate, kayaknya kedepannya bakal agak berkurang banget gitu. Gue nggak bilang endorsement bakal habis atau hilang gitu, berkurang aja sih. Iya. Karena emang apa ya, orang tuh udah mulai aware kalau ngelihat video endorse di skip kali ya.
Jadi mungkin brand-brand itu yang endorse gitu udah, makanya mungkin sekarang itu lebih ke apa sebutannya Bang, KOL, orang brand-brand tuh Iya. pakai artis yang banyak banget gitu, Receh-receh paling receh, 10.000 yang budgetnya masih kecil-kecil. ya terus dia mainnya kayak Banyak. 30 artis gitu ya, 30 seleb gitu ya. Main quantity bukan quality sekarang. Oke, menarik, menarik, menarik. Wah, ini makin seru nih teman-teman nih. Ini sebenarnya nih semi-semi podcast ala nongkrong ya. Oke Bang, ini kan kita ngomongin TikTok affiliate yang mungkin ini sebenarnya teman-teman aku sama Bang Willy ini udah kenal lama juga dan kita ketemu sebulan lalu kalau nggak salah Bang Willy tuh masih di 1 jutaan sekian per hari, sekarang udah 2 juta. Nah mungkin kita bahas Bang, gimana caranya lu dari nol bisa sampai tembus ke 44 juta per bulan dan ini bukan omset loh teman-teman. Kalau omset sekitar Hampir 180 juta. 180 juta teman-teman dari TikTok affiliate. Nah, ada nggak sih Bang, apa hal yang lu lakuin dari nol sampai lu bisa nyentuh 44 juta tuh, apa aja sih langkah-langkah yang dilakuin sehingga teman-teman yang mungkin pengen mulai juga dia bisa niru, nih gue dulu lakuin ini dan kawan-kawan gitu. Mungkin step gue tuh lumayan beda ya sama teman-teman yang lain gitu. Kalau teman-teman yang lain langsung ngelakuin gitu. Oke. Ada TikTok affiliate udah gue langsung bikin videonya gitu. Oke. Nah, menurut gue ya boleh-boleh aja, tapi kayaknya kurang pas gitu. Hal yang pertama gue lakuin adalah 1-2 minggu gue nggak bikin video, tapi gue merhatiin cara main top affiliator. Gokil, 1-2 minggu 1-2 merhatiin. minggu Syuting. Ini aja gue nggak syuting sama sekali. Menarik ya. Gue pelajarin cara mainnya kayak gimana, dan kalau misalnya lu tarik garis lurus, sebenarnya cara mainnya tuh sama semua kayak gitu. Oke. Lu perhatiin deh, kan kita patokannya kalau mau sukses ya ngikutin top affiliator aja gitu. Nah, benar. Meniru orang yang udah berhasil. Seru aja gitu, cara jalannya kita ikutin aja gitu. Ya. Dan gue perhatiin cara mainnya sebenarnya sama aja gitu. Oke. Nah, gue perhatiin cara mainnya kayak gimana ya, dari hooknya sampai CTA di akhirnya, oh ternyata kayak gini-gini doang gitu. Oke. Akhirnya gue terapin lah. Oh. Gue terapin dan gue ikutin semua kata-kata mereka, sehari upload 5 lah untuk awal-awal step. Oke. Di hari ke-7 gue udah dapat komisi rutin 100.000 per hari tuh. Gila. Langsung tuh seminggu pertama. Langsung. Oke. Karena memang basic gue udah content creator kan. Iya. Jadi tinggal ngomong Jadi aja. gue udah tinggal ngomong. Gue juga salah satu orang yang doyan ngomong. Terus gue pernah jadi sales juga. Oke. Jadi sedikit banyak gue tahu ilmunya lah kayak gitu. Tinggal gue komen aja sama digital kan. Oke. Tapi menurut gue buat pemula ya, apalagi ibu-ibu, IRT segala macem, justru gue tuh belajar sama IRT, ibu-ibu gitu. Jadi kalau nih yang nonton emak-emak ya justru kalian potensi ya. Lu potensi banget sebenarnya. Oke. Pokoknya simpelnya gini, TikTok affiliate itu simpelnya gini. Lu pernah nggak lagi jalan pengen beli baju lebaran ke Tanah Abang? Oke. Biasanya kita dipicingin sama orang tuh. Pinggir jalan. Iya. 100.000 dapat 3 nih. Iya, tahu. Iya, ntar kalau udah lebaran mah harganya normal lagi. Oke. Bedanya direkam aja udah. TikTok affiliate itu sesimpel itu ya. Simpel itu aja. Lu punya produk, ini gue punya casing bagus, harganya 30 ribuan. Ini stoknya terbatas banget, cek langsung di sini. Kalau misalnya produknya masih ada, langsung dicek out sekarang. Oke, sesimpel kayak gitu sebenarnya ya. Sesimpel kayak gitu ya. Oke. Menarik. Apa Bang titik yang apa ya? Mungkin kan kalau tadi lu 1-2 minggu merhatiin and then lu konten dapat 100.000. Kapan titik terbesar lu ya? Mungkin dari 100.000 sampai sekarang lu 2 juta itu kan kalau dari segi bisnis naiknya berapa 10 kali lipat lebih kali ya, dari 100.000 ke 2 juta itu hampir 20 kali lipat kali kalau bisa bilang ya. Itu titiknya di mana Bang? Apa yang bikin lu tiba-tiba dari 100.000 per hari jadi 2 juta? Apa karena lu videonya cakep, apa pemilihan produk, apa gitu nggak tahu nih. Mungkin jadi yang nonton bisa kebayang titik. Gue tuh selalu bilang di TikTok affiliate ini lu nggak butuh 1000 video untuk FYP gitu. Oke. Awal-awal gitu. Oke. Cukup nemuin 1 video yang FYP aja gitu. 1 video yang FYP. Oke. Terus habis itu nanti tinggal dimainin terus video itu sampai kita jadi kingnya di produk itu. Oke. Mainin video tuh maksudnya? Dibikin terus aja videonya sampai misalnya 100 video produk itu doang. Oke. Kayak kita jadi kingnya gitu. Sebenarnya macam-macam ya cara top affiliator main tuh macam-macam. Ada yang review banyak produk, ada yang review itu doang produknya, dan itu nggak ada yang salah. Dan contohnya ya banyak yang berhasil juga. Iya. Terus juga nggak ada pakemnya juga menurut gua. Affiliate lu bebas aja, lu mau satu niche kah, mau random aja nggak apa-apa. Bebas ya. Bebas aja, yang penting kan orang udah kenal sama lu. Oke. Lu bawa produk yang dia butuhin. Ya udah, kalau misalnya dia butuh, kita reviewnya bagus, ya pasti ada yang cek. Iya.
Dan titik poinnya adalah ketika yaitu gue nemuin satu video gue yang FYP Oke. itu dari cepet naik ke 300 hari, naik ke Ah. 500 hari, naik ke 1 juta sehari. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, tujuannya kenapa harus upload 5 video per hari? Biar cepet nemuin video yang FYP. Cepat nemuin video. Iya. Oke, jadi kalau di sini yang nonton masih ngupload satu-satu itu harus ditingkatin. Ya ditingkatin aja potensi FYP ada sih, tapi kan dibanding kita udah nyoba 5 Ya. terus kita udah nge-hits video misalnya 100 dibanding kita ngupload baru 10-20 video Ya, kan pasti lebih. pasti lebih potensial. Oke, menarik. Jadi poinnya itu sebenarnya dari segi uploading dan juga pemilihan produk. Ada pengaruhnya nggak Bang? Dengan kita itu harus ngiklan Bang. Ngiklan sebenarnya berpengaruh nggak terlalu besar. Oke. Kalau misalnya coba aja lu punya konten jelek lu iklanin pasti boncos. Pasti boncos ya. Oh jadi ternyata sebenarnya kuncinya tetap di konten lu. Iya, kuncinya tetap di nomor 1 di konten lu. Kalau misal konten lu jelek, lu mau iklanin 100 juta, 10 juta juga yang ada boncos gitu. Kecuali konten lu udah powerful, terus lu iklanin, nah itu kan udah enak lu. Benar. Kebayang. Oke Bang, kalau kita ngomongin konten, berarti kan titik lu bisa nge-boom dari TikTok affiliate sampai 2 juta per hari. Menurut gue sih ini oke banget ya, 2 juta per hari buat yang dia biasanya kerja atau dia biasanya ya lagi nyari income tambahan, bisa ke titik ini nih asik banget sebenarnya. Asik. Ngomongin konten Bang, konten seperti apa sih yang mungkin teman-teman bisa belajar dari lu? Apakah lu punya rumus tersendiri? Karena kan lu udah pengalaman konten, beda sama mereka yang mungkin nggak ada pengalaman konten. Jangan-jangan mereka selama ini bikin video tuh videonya ya asal gitu kan. Nah, mungkin lu ada nggak rumus yang bisa dibagiin ke mereka supaya video lu ada kemungkinan untuk FYP ya, karena kan nggak ada rumus. Gue nggak tahu nih ada rumus FYP atau enggak ya. Cuman menurut lu gimana bikin konten yang menjual? Yang menjual itu ya berangkat dari masalah sih. Lu punya masalah apa? Dari masalah. Oke. Terus lu bawa produk yang nyelesain masalah itu, solusinya gitu. Oke. Sekarang lagi musim hujan gitu ya, lu bawa produk jas hujan, terus ketemu viewers yang kehujanan mulut ya. Iya, betul. Pasti dia butuh dan beli, apalagi review lu bagus. Itu ya basic dasar marketing kan ada masalah solusi kan. Ada masalah solusi. Oh. Ya paling rumus-rumusnya sesimpel yang itu. Gue kan karena gue merhatiin 1 minggu 2 minggu. Iya. Jadi lu kebayang gitu ya. Gitu ya, hook, CTA, problem, solusi, urgensi, sama CTA lagi. Oke. Hook itu buat 3 detik pertama biar orang nonton sampai habis. Itu banyak banget tuh. Dari satu hook aja itu kategorinya banyak banget. Ada negatif hook, ada hook yang bikin penasaran, ada hook yang bikin terkesima sama film. Nah itu banyak banget tuh. Satu hook aja udah banyak banget. Oke. Terus langsung CTA tuh. Kenapa CTA ditaruh di depan bukannya di belakang? CTA ini call to action ya. Call to action teman-teman. Oke. Soalnya biasanya itu diambil dari biasanya kita kalau ke mall ngeliat baju bagus. Hal yang kedua kita lakuin adalah ngeliat harganya dong. Ngeliat harganya. Jadi sebelum dia kabur, kita kasih tahu dulu harganya. Terus ya bumbu-bumbu masalah, terus solusi, terus urgensi gitu. Kenapa lu harus ikut sekarang? Kayak terbatas. Ini mumpung hari ini promo, Jumat berkah, misalnya kayak gitu. Kan ibu-ibu seneng banget. Nah itu gue dapet ilmunya dari orang yang live. Terus gue nyaksiin langsung istri gue betapa gemeterannya ketika dia bilang cuma hari ini. Cuma hari ini aja. Psikologi istri gue, perasaan kemarin cuma hari ini aja kata gue, tapi dia tetap ngulang lagi, tetap semangat lagi untuk check out. Oke. Kenapa gue tahu? Soalnya istri gue ngirim pembayarannya ke gue, jadi gue yang bayarin. Perasaan sama aja. Trik marketing lo. Psikologinya lu harus jago mainin perasaan mama gitu kan. Nah, lu harus sering belajar juga ketika lu mainin produk untuk laki. Psikologi laki tuh kayak gimana, terus psikologi ibu-ibu kayak gimana ya. Nah itu sih yang kayak gitu-gitu ya dimainin ya. Pembelajaran kan semua sekarang udah ada Jan di, kalau lu bingung ChatGPT ada. GPT bener ya. Nanya aja udah, misalnya psikologi perempuan tuh kalau belanja kayak gimana sih, gue sering banget gitu. Oh gitu. Maka lu jadiin hook ini segala macam gitu ya. Sekarang tuh eranya udah bener-bener gila banget, udah AI-nya udah bagus-bagus. Gue masih mikir pakai otak ya. Sekarang otak gue udah stuck, ya gunanya dia aja beres lah. Oke, kebayang. Keren. Teman-teman kebayang nggak ya, ntar kalau misalnya ada pertanyaan komen aja. Siap, komen aja. Nah, bisa nggak Bang, lu contohin lah misalnya nih, anggaplah nih ada mic gitu Bang. Misalnya biar dia kebayang tuh, maksudnya lu dimulai dari misalnya atau apa atau apalah yang lu lebih nyaman nih. Misalnya lu punya jam tangan
supaya teman-teman kebayang gitu. Contohnya tuh kayak gimana? Kayak gini, kayak misalnya hook-nya gini. Bentar. Hook, tadi kita udah jelasin tentang hook belum ya? Udah tadi. Udah ya, oke. Pokoknya 3 detik pertama biar orang Stop scrolling. stop scroll. Nah, oke. Kayak misalnya negatif hook gitu. Negatif hook, oke. Mix sampah. Gitu Oke. gitu. Terus ada mix sialan gitu. Oh, gitu-gitu. Mix sampah. Oke. Gua ngonten berisik-berisik. Ya. Gini kan biasanya chatnya di depan mix Iya. sampah. Masa sekecil ini harganya 600.000? Gila Oke. kali Boya. Oke. Gitu. Oh, jadi dibikin orang apa nih gitu ya? Ini oke kayak kenapa Nah, ini habis nonton ini langsung praktek nih. terus lu pernah kayak ngeliat ada yang jual tas terus dibuang gitu, Iya, dibuang. lempar dari atas. Sebenarnya dia lagi nunjukin betapa kuatnya tas itu. Iya, sendal juga kadang Sendal ini lempar-lempar gitu ya. Itu negatifku paling gampang untuk dapat engagement. Terus gila ya, gue tuh biasanya kalau ngonten itu gue nggak pakai apa-apa, suara pada masuk berisik banget tuh, itu Nah. masalah. Masalah. Terus juga ada kipas angin sedikit itu masuk tuh Iya, omongan gue. Iya. Tapi gara-gara mix sialan ini yang harganya cuma 600.000, sekarang gue ngonten jadi aman nyaman tentram. Oke, negatif hook. Negatif hook. Jadi awalnya dibanting dulu, Iya. terus ditinggiin produknya, harganya 600.000, kecil, nyaman, nggak kelihatan pas lagi ngonten kayak gini. Iya. Nggak kelihatan pas lagi kita ngonten. Terus juga bisa dibawa kemana-mana, Oke. bisa dimasukin ke tas kayak gini. Gimana gak sih Alan coba? Oke. Harganya murah tapi kualitasnya bagus. Oke, langsung cek Ranjang. Iya, kasih urgensi dulu. Oh, urgensi dulu. Urgensi kayak, dan yang sialannya lagi, Ah, ini tuh stoknya cuma 100. Oke. Kalau Jadi orang buru-buru. Kalau misalnya lu lebih dari 100, nanti harganya bakal balik normal, Ah, lu bakal dapat harga di 1.200.000. Oke. Jadi saran gue langsung dicekot sekarang, mumpung lagi promo. Cakep. Tuh guys, langsung dipraktekin guys ya. Menarik. Keren. Jadi pakai negatif dan jenis hook itu banyak banget. negatif, ada curiosity hook, ada testimoni hook, Iya, belum macam-macam lah. Itu sebenarnya kalau yang pada bingung mungkin bisa pakai ChatGPT kali buat nyari taunya. Wah, ChatGPT udah penuh banget deh, udah bilang aja. Bikinin gue hook produk sendal dong. Ya. Buat affiliate, udah kasih semua. Keren ya. Jadi oke, lanjut setelah konten nih Bang. Pasti kan setelah sebenarnya ya sebelum konten sebenarnya kita harusnya ngomongin produk ya. Jadi kita kebalik lah. Ini produk Bang ya. Produk apa yang paling gampang laku lah. Ini menarik juga. Ini sebelum masuk ke produk nih by the way. Kemarin itu sebulan yang lalu aku ngajak adekku ini belajar sama Bang Willy ya Bang ya. Dan ternyata teman-teman adekku sampai detik ini dia langsung cuan. Jadi setiap hari tuh ada aja duit 15.000, 20.000. Itu ternyata mainnya makanan. Itu juga saran dari Bang Willy itu. Dan sampai sekarang adekku itu main TikTok affiliate. Nah cuman nih menurut Bang Willy nih buat yang baru nonton sebenarnya kalau dia nanya, kalau gue baru mulai TikTok affiliate nih produk apa yang paling gampang? Apakah ada yang lain atau menurut lu gimana gitu? Ya cari produk yang kita suka aja. Produk Yang kita suka. Terus produk yang sering kita pakai di rumah. Biasanya gitu, Bang gua nggak ada sampel nih, ya pakai aja yang di rumah. Misalnya di rumah lu ada apa nih? Kayak misal gua home living. Ya. Di rumah gua ada vacuum cleaner. Oke. Terus kayak gue setiap hari pakai vacuum cleaner dan menurut gue ini bermanfaat banget gitu. Oke. Ya, kita tinggal storytelling aja kalau vacuum cleaner ini lebih enak daripada pakai sapu loh gitu. Kayak misal terus tinggal cari masalah aja kan, masalah gue di rumah ya. Gue tuh udah gue tuh bapak rumah tangga BTW, jadi gue main produk home living. Gue kalau nyapu udah ngepel, udah beres semua, terus tiba-tiba masih ada rambut nih di ubin gue gitu. Oke. Itu bete banget, gue harus ambil sapu lagi, gue buka pintu lagi, gue sapuin lagi, capek banget. Ya. Tapi dengan adanya vacuum cleaner ini, yang harganya nggak sampai 150.000, gue bisa ngebantu untuk biar nggak capek lagi. Oke. Terus juga multifungsi juga, bisa buat sofa juga, buat karpet juga, buat kasur juga. Nah, itu kan salah satu keunggulan produk yang harus kita. Jadi dimulai dari yang kita suka, jadi nge-reviewnya juga enak kali Bang ya. Iya, karena kita udah tahu banget itu. Kayak gue pernah mainin sabun cair, kebutuhan orang kan. Iya. Dan kejual bisa 200 piece per hari itu. Gila, sabun cair. Nge-review sabun cair. Ya biasa gue kan kalau
belanja bulanan tahu ya gue Iya, ada iya. sabun cair ya. Kebutuhan gitu. Jadi sebenarnya orang yang mau main TikTok affiliate mikirnya nggak usah yang gimana-gimana. Nggak usah Produk jauh-jauh. ada di rumah juga udah bisa dimainin, bisa begitu bilang ya. Iya banyak banget di grup gue yang main dari produk anak ini. Iya, iya, iya. Bagus kayak produk Noel gitu. Terus produk minyak telon. Iya, 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 itu banyak Gue juga. bagus nih, terus ada skincare anak. Gue Oke. tiap hari makin anak gue loh. Ya udah tinggal di storytellingin aja. Kebayang. Yang tadi udah pakai metode yang tadi aja gitu. Iya, iya. Nih, by the way, ini ya Bang Willy sekarang di grup punya member, ada murid berapa ratus orang? Udah 300. Udah 300 orang, guys. Dan itu apa Bang? Sekarang mereka kan kalau gue lihat-lihat nih ternyata membernya pada berhasil. Jadi kemarin tuh kita bikin webinar, banyak yang join kelasnya Bang Willy, teman-teman ternyata pada cuan tuh ya. Cuan, udah pada happy banget. Ini isi grupnya kalau dilihat komisi tertinggi mereka berapa Bang sekarang Bang? Masih di Ada yang 200.000 per hari. ada yang 200.000 sehari gol Kalkulasi ini 6 juta per bulan. Iya per bulan. Bulannya gokil. Nah, makanya nanti lumayan. kalau teman-teman di sini yang nonton pengen belajar Abang Willy, kita akan ada webinar. Nanti teman-teman cek aja di deskripsi ya. Nanti ada link daftar webinarnya. Nanti aku sama Bang Willy bakalan ada webinar buat membahas TikTok affiliate ya lebih detail ya. Nanti sana juga ada informasi gimana belajar sama Bang Willy, bisa chattingan sama Bang Willy mengenai TikTok affiliate. Dan ini emang buktinya real ya teman-teman. Jadi nggak cuman murid-muridnya Bang Willy, keluarga terdekatku, adik kandungku tuh belajar sama Bang Willy kemarin sebulan lalu. Sekarang udah cuan terus gitu. Jadi kalau kalian pengen belajar, profit. Jadi gue tuh kan sebelum gue kan jajalin dulu gitu. Ya. Jajalin dulu sebulan 2 bulan, oh ternyata bisa nih gue. Ya. Langsung gue kabarin si Ijan, kan si Ijan gue tahu punya media lah untuk espresso lah. Espresso gitu. Bre, gue ada formula baru nih, cakep nih kata gue. Iya. Waktu itu kan gue masih endorsement, jadi bingung banget untuk sharingnya gimana, soalnya susah gitu. Tapi kalau affiliate ini menurut gue gampang banget. Dan kita langsung connect ya waktu itu. Wah, langsung sikat Bang ini. Terus dia nantangin, langsung nih. Yaudah Bang, lu ajarin adik gue dulu. Kalau berhasil kita sikat. Ternyata kabar menariknya, 1 hari setelah adikku belajar, besok malamnya langsung komisi. Gila. Telur ya. Langsung pecah telur besokan. Nah ini langsung kita sikat Bang. Ini harus banyak teman-teman SPSO nih, terutama followers gue juga harus banyak yang tahu. Wah, habis itu langsung disikat. Oke, lanjut Bang. Siap. Oke, mungkin ini mulai kita ke sesi-sesi akhir ya. Kalau ada yang baru mulai nih hari ini nih, langkah awal yang mereka harus lakuin itu apa Bang? Sebenarnya gini, TikTok affiliate ini lebih ke ngerubah habit kita aja. Ngerubah habit. Apalagi buat IRT, buat misalnya karyawan yang pengen cari tambahan. Habit kita apa setiap harinya? Ya betul, scroll TikTok, scroll sosmed. Nah, kita ubah aja nih, biasanya kita 2 jam 3 jam scroll TikTok, scroll sosmed, gak bermanfaat, cuma dapat gibah doang. Ya. Kita pakailah waktunya untuk bikin konten, belajarin konten. Kayak 2 jam 3 jam lu pakai untuk bikin konten, lu pasti dapat 5 sampai 10 video. Benar sih. Jadi yang menurut gue yang terpenting itu ya itu merubah habit aja sih. Dibanding lu ngelakuin hal yang gak bermanfaat, scroll konten gak dapet apa-apa, gak dapet cuan. Ya. Mending IRT mulai sekarang, atau siapapun lah ya sebenarnya, gak doang ya. IRT, karyawan, mahasiswi, karyawan yang pengen dapat tambahan. Ya udah, daripada cuma scroll doang, ada waktu luang nih kayak gini, waktu istirahat, jadi bikin konten aja kan. Konten aja. I see. Dan semuanya bisa dikontenin gitu. Semuanya bisa dikonten. Itu aja sih. Oke. Yang menurut gue yang paling penting dari affiliate itu ya mulai dulu untuk menanamkan habit. Habit kan ya kebentuk kurang lebih 2 minggu ya. Iya. Seandainya nanti 2 minggu nih lu bikin video nih 3-5 upload aja. Iya. Seandainya di minggu ketiga lu gak upload video, lu kayak ngerasa berdosa aja. Ya, karena udah terbiasa nih. Anjir, gue ada yang kurang nih. Ya, konten. Ya, apa-apa. Ya iseng aja sih, maksud gue. Kita sharing, kita iseng, kita review produk jujur. Ya harusnya sih cuan ya. Iya. Menarik. Jadi dimulai aja dulu teman-teman. So buat kalian yang pengen detail lebih lanjut lagi belajar Abang Willy, kita nanti akan ada webinar. Kalau pengen daftar di webinarnya, cek aja di link deskripsi. Nanti kita webinar itu kita lebih detail lagi ya Bang Willy, di webinar itu ngasih tahu kayak keranjang kuning gimana, uploadnya, lebih ke sistemnya, ya sistemnya segala macam itu lebih diajarin. Kita kasih free apa gimana? Ya free, webinar kasih free ya, webinar free. Nanti kalau pengen belajar lebih detail baru join kelasnya gitu ya.
Ya, Free, tenang aja teman-teman. chattingan sama Bang Willy. So, itu aja Bang Willy, thank you udah mau ngobrol-ngobrol. Jadi ini first pertama podcast nih, pertama podcastku di channel YouTube. Semoga nanti bisa ada pembicara-pembicara lainnya juga yang bisa sharing-sharing ilmu percuanan, perbisnisan kayak gini. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.